Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan pasal yang sering kali dilewati begitu saja. Kejadian pasal 5, yang berisi silsilah atau daftar keturunan Adam. Sekilas pasal ini tampak hanya berisi nama dan angka umur. Namun sesungguhnya di balik daftar itu tersimpan kesetiaan Allah yang menjaga rencana keselamatannya bagi dunia. Mari kita baca Kejadian 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Kejadian 5 dimulai dengan pengingat bahwa manusia diciptakan menurut rupa Allah. Meskipun dosa telah merusak gambar itu, Allah tidak membatalkan rancangannya. Ia terus melanjutkan garis keturunan yang berasal dari Set, bukan dari Kain yang hidup jauh dari hadiratnya. Artinya, di tengah dunia yang semakin rusak, Allah selalu memelihara umat yang setia kepadanya. Saudara, silsilah ini penting karena menunjukkan bahwa Allah bekerja melalui generasi, bukan hanya melalui peristiwa tunggal. Nama-nama seperti Enos, Kenan, Mahalael, Henokh, dan Nuh bukan sekedar catatan sejarah. Mereka adalah saksi dari kesinambungan kasih karunia Allah. Setiap generasi mungkin menghadapi dosa dan kelemahan, tetapi Allah tetap setia memelihara garis keturunan yang kelak melahirkan Kristus, Sang Penebus. Di tengah daftar itu ada satu nama yang istimewa, Henokh. Alkitab berkata, Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian 5 ayat 24. Henokh menjadi contoh bahwa bahkan di zaman penuh dosa, masih ada manusia yang hidup intim dengan Allah. Ia berjalan bersama Tuhan, dan kehidupannya menjadi kesaksian bahwa hidup yang kudus di hadapan Allah bukan hal yang mustahil. Melalui Henokh, kita belajar bahwa yang Allah kehendaki bukan usia panjang, tetapi hidup yang berkenan kepadanya. Dan melalui Nuh, Allah mulai menyiapkan langkah selanjutnya dalam rencana penebusan, menyelamatkan dunia dari kehancuran. Keturunan kudus ini akhirnya membawa kita kepada Yesus Kristus, yang menjadi puncak dari seluruh garis keturunan ini. Matius 1 ayat 1 menulis, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Artinya, dari Adam hingga Kristus, Allah tidak pernah gagal menepati janjinya. Saudara, kita pun hari ini adalah bagian dari keturunan rohani yang sama, bukan melalui darah, tetapi melalui iman. Galatia 3 ayat 29 berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita dipanggil untuk hidup sebagai umat kudus di tengah dunia yang berdosa, meneruskan warisan iman kepada generasi berikutnya. Karena itu, marilah kita belajar dari silsilah ini, bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja, bahkan melalui orang-orang biasa dan masa-masa yang kelam. Ia setia menjaga janjinya sampai akhirnya kasih karunia itu dinyatakan sempurna dalam Yesus Kristus. Apakah hidup saudara sedang menjadi bagian dari garis keturunan kudus yang memelihara iman di tengah dunia ini? Apakah saudara sedang meneruskan warisan iman kepada generasi berikutnya melalui teladan hidup yang bergaul dengan Tuhan? Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkaulah penggenapan dari seluruh janji dan keturunan kudus yang dijaga oleh Allah sejak semula. Engkau datang untuk memulihkan gambar Allah dalam hidup kami dan menjadikan kami umat perjanjian-Mu. Tolong kami untuk hidup setia seperti Henokh, berjalan bersama-Mu setiap hari dan menjadi teladan bagi generasi setelah kami. Pakailah hidup kami untuk meneruskan iman yang sejati di tengah dunia yang rusak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Keturunan Kudus dan Penebus umat manusia, kami berdoa. Amin.